Gugatan Citizen Lawsuit atau CLS terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan. Setelah Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak menerima gugatan tersebut. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar di PN Surakarta pada Selasa 14 April 2026. Dengar amar putusan menyatakan gugatan Niet Ontvankelijke Verklaar atau NO atau tidak dapat diterima. Penggugat Citizen Lawsuit Andika Dian Prasetyo menegaskan pihaknya tidak berhenti pada putusan tersebut. Ia menyebut akan menempuh upaya banding serta membuka peluang pengajuan gugatan lain. Andika menjelaskan bahwa majelis hakim menilai gugatan CLS yang diajukan tidak sesuai dengan karakteristik hukum yang semestinya. Menurutnya, hakim mempertimbangkan sejumlah parameter hingga menyimpulkan bahwa CLS lebih tepat digunakan untuk isu kepentingan tertentu, seperti lingkungan hidup atau kepentingan negara. Lebih lanjut, Andika menegaskan bahwa putusan tersebut belum menyentuh pada substansi utama terkait keaslian ijazah Jokowi. Ia menyebut dalam persidangan telah dihadirkan bukti dan saksi, namun seluruhnya tidak menjadi pertimbangan utama karena gugatan lebih dulu dinyatakan tidak dapat diterima. Terutama masalah sengketa satu dokumen itu, dokumen seseorang. Terus kemudian tidak ada yang perlu dicatat juga, tidak ada amar dari putusan tersebut itu yang menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelum konferensi pers ini, jadi dalam persidangan itu kan sudah ada bukti, sudah ada saksi dan lain sebagainya. Nah kalau di NO bagaimana? Ini bukan berarti semua bukti dan saksi itu mentah semua, tapi itu tidak diperhitungkan oleh majelis hakim dalam perkara ini. Tetapi itu sudah dibuka di masyarakat, di umum. Jadi masyarakat sudah melihat semuanya. Jadi hanya forumnya untuk yang diperhatikan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah forum CLS-nya. Berarti untuk majelis hakim ini hanya memperlihatkan untuk bukti-bukti dan saksi seperti ini, tapi tidak memutuskan bahwa ini asli atau tidak. Nah ini pendapat majelis hakim itu CLS ini hanya digunakan untuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau yang kepentingan negara. Kira-kira. Di sisi lain, kuasa hukum mantan Presiden Jokowi selaku tergugat YB Irfan menyatakan menghormati langkah hukum yang akan ditempuh pihak penggugat. Ia menegaskan pihaknya siap menghadapi proses banding dan akan menyusun kontra memori banding. Sementara itu, Humas PN Surakarta Subagio mengonfirmasi bahwa majelis hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh para tergugat. Adapun pihak tergugat dalam perkara ini adalah Joko Widodo, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diketahui, Niet Ontvankelijke Verklaar artinya majelis hakim menilai gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formalitas hukum.
sehingga hakim belum memeriksa materi pokok perkara mengenai asli atau tidaknya ijazah tersebut. Subagio menambahkan, hakim juga menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau need converted verklar. Kemudian dua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp537.000. Itu amar putusannya ya, yang sudah di-upload, sudah diunggah di Equot, juga di SPP. Ya, para pihak sudah bisa membacanya di Equot dan nanti akan disampaikan di direktori putusan. Kalau menerima eksepsi itu berarti pengadilan tidak berwenang atau berapa? Kalau eksepsinya diterima, ya eksepsinya diterima itu ini kaitannya dengan pokok perkaranya belum diperiksa, ya belum masuk ke pokok perkara, jadi baru eksepsinya para tergugat tadi saya sebutkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat dikabulkan. Ya. Putusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi hukum di tingkat pertama mengenai sengketa ijazah mantan presiden tersebut di wilayah hukum Solo. Sebelum putusan ini dijatuhkan, rangkaian persidangan diwarnai dengan perdebatan sengit mengenai legal standing atau hak gugat para penggugat. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku tergugat 2 juga telah secara konsisten menegaskan keabsahan dokumen kelulusan Joko Widodo sebagai alumnus Fakultas Kehutanan tahun 1985.